Penampilan Adri Idrus dinilai mengalami penurunan jika dibandingkan musim 2018 dan 2019. Usai laga melawan Bali United, performa pemain asal Ternate ini pun mendapat kritikan dan sorotan dari bobotoh. Pelatih Persib, Robert Alberts, yang mendengar kabar tersebut langsung memberikan pembelaan. Menurutnya pemain bernomor 3 itu cukup tampil apik di musim ini. Hanya saja khusus di laga versus Bali United, Robert mengatakan Ardi sempat melakukan beberapa kesalahan yang merugikan timnya. Robert menambahkan, kesalahan tersebut memberikan dampak psikologis yang menyebabkan kepercayaan diri para pemain Persib menurun. Ardi adalah pemain yang tetap bermain dengan bagus, tapi dia sekarang melakukan beberapa kesalahan yang membuat tim kemasukan dan membuat pemain lain kehilangan kepercayaan dirinya, ujar Robert kepada awak media pada Senin, tanggal 20 September tahun 2021. Pelatih asal Belanda itu juga sudah melihat upaya Ardi Idrus dalam memperbaiki penampilannya. Namun baginya, Ardi sudah sepatutnya melupakan hasil pekan lalu dan menatap pertandingan berat selanjutnya kontra Borneo FC. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahannya, tapi yang terpenting bagi Ardi sekarang jangan terlalu banyak memikirkan kesalahannya. Jadi kami bekerja dengan Ardi untuk laga berikutnya, berharap dia bermain lebih baik serta tidak melupakan kesalahan yang sudah dilakukannya. Dia sudah mengetahui itu, jadi tidak melihat Ardi bermain berbeda dengan sebelumnya. Dia hanya melakukan kesalahan dan tentunya Ardi harus bangkit dan kami harus membantu dia untuk menjalankan lagi tugasnya dengan baik, tuntasnya. Penyerang Persib masih mandul mencetak gol hingga pekan ketiga Liga 1 2021/2022. Tak seorang pun di antara Wander Luiz, Ezra Walian, atau Geoffrey Castillion membuka keran gol musim ini. Dibanding musim lalu, 2020, Luiz dan Castillion adalah sumber utama perolehan gol Persib di 3 laga awal. Menghadapi Barito Putra, Persita, dan Bali United di Liga tahun ini, raihan gol Persib justru semuanya dicetak oleh pemain berposisi gelandang. Mark Klok 1 gol, Mohamed Rashid brace, dan terakhir Beckham Putra jadi pemain kedua tahun ini yang catatkan brace. Robert Alberts mengatakan persiapan singkat dan latihan pramusim yang tak optimal jadi sebab penyerangnya kurang mendapat sentuhan. Insting mencetak gol perlu diasah kembali, memerlukan waktu dalam beberapa laga ke depan. Jika tahun 2020 Wander Luiz dan Castillion bisa berlatih bersama di pramusim, berbeda kali ini di mana keduanya tak banyak bermain bersama. Castillion dipinjamkan ke Serie C Italia, sementara Luiz banyak melakukan latihan mandiri di tengah berhentinya kompetisi karena COVID-19. Kalian pasti membandingkannya dengan musim lalu ketika kami menang di 3 laga awal dan striker selalu mencetak gol untuk tim. Musim ini, yang mana sudah saya sampaikan beberapa kali, mereka lama tidak berlatih bersama, tidak melakukan pramusim dan Geoffrey datang sangat terlambat, ungkap Robert. Musim ini bisa dikatakan pramusim terburuk yang dijalani Persib. Semua harus mengerti kembali mengembalikan performa tim di level terbaik tak mudah pasca setahun setengah tak berkompetisi. Pengaruh dari masa persiapan, yang mana striker kami lama tidak bersama-sama membuat kami tidak sama seperti musim lalu, sebut Robert. Saat ini Geoffrey Castillion sudah kembali bermain. Perlahan ia akan menemukan lagi insting membobol gawang lawan. Castillion masuk dalam rencana Robert untuk diduetkan pada laga melawan Borneo FC, Kamis, tanggal 23 September tahun 2021 nanti. Robert yakin penyerangnya bisa mencetak gol nanti. Tapi Geoffrey sudah bisa bermain lagi, saya percaya mereka bisa segera mencetak gol lagi karena mereka tahu apa tugasnya, mereka didatangkan untuk mencetak gol. Dan setelah 3 pertandingan, saya yakin mereka akan mampu mencetak gol untuk tim, kata Robert.
pertandingan terakhir melawan Bali United, terdapat perubahan di starting 11 Persib. Beckham Putra turun sejak menit pertama. Sebagai pemain muda ia tak segan beradu duel, unjuk kemampuan membawa perbedaan permainan Maung Bandung. Sebagai pelatih Robert Abetz tahu apa yang dibutuhkan Beckham. Selain banyak kesempatan bermain, ia harus pandai merawat mental Beckham untuk aset masa depan. Robert tak ingin terlalu bergantung atau membebankan nasib tim di pertandingan kepada pemain berusia 19 tahun. Ia tak mau mengeksploitasi Beckham di usia yang sangat dini. Seperti yang sering saya katakan mengenai Beckham atau talenta muda lainnya, kami harus menganggap mereka sebagai aset masa depan. Jika mengeksploitasinya terlalu dini, mereka akan menghilang begitu saja, karena mereka akan kehilangan kepercayaan diri ketika main jelek, imbuh Robert. Membutuhkan waktu untuk Beckham terus berkembang dan melampaui batas kemampuannya saat ini. Robert berkomitmen untuk menjaga aset-aset Persib yang dimiliki saat ini. Selain Beckham masih ada nama-nama pemain muda lainnya seperti Bayu Fikri dan Mario Jardel. Jika dilihat perkembangan saat ini, Beckham makin terlihat dewasa dalam mengolah potensinya sendiri. Ia tahu kapan harus unjuk skill individu, dan ia tahu kapan harus bekerja sama dengan tim. Keputusan-keputusannya yang diambil kian baik, ia tengah menikmati permainannya saat ini. Jadi untuk mengembangkan kemampuan pemain muda seperti Beckham itu butuh waktu, dan jika dilihat perkembangannya dia makin terlihat dewasa, dia tidak berpikir lagi dengan permainan dia sendiri, tidak memikirkan cara bermain di tim nasional yang mana itu sangat berbeda. Dan terlihat kini Beckham begitu menikmati permainannya, itu bagus, papar Robert. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, PBB Umuh Muhtar, meminta kepada para pemain Persib Bandung untuk tidak meremehkan Borneo FC. Persib dan Borneo FC akan bertemu pada pertandingan pekan keempat Liga 1 2021/2022, Kamis tanggal 23 September tahun 2021. Menurut Umuh, Persib harus memasang kewaspadaan sangat tinggi karena Borneo FC akan bermain dengan motivasi yang berlipat untuk menaklukkan Maung Bandung. Sekarang lawan Borneo. Borneo jangan dianggap enteng, ya, karena semua lawan bertanding dimanapun lawan Persib, motivasi tinggi, yang paling bawah juga kita pernah kalah, sekarang Borneo, ujar Umuh, Selasa, tanggal 21 September tahun 2021. Umuh berharap, di pertandingan nanti, tim asuhan Robert Albertz itu bisa menunjukkan semangat pantang menyerah selama 90 menit penuh. Dia pun ingin, Supardi Nasir dan kawan-kawan fokus pada pertandingan nanti karena kemenangan melawan Pesut Etam sangat penting bagi Persib. Jadi kalau di lapangan saya minta semangat yang tinggi. Bola kemanapun jangan lelah, jangan leha-leha. Kalau sudah di lapangan, fokus, katanya. Meski Borneo FC baru ditinggal pelatih dan beberapa stafnya, Umuh menilai Persib wajib berkonsentrasi penuh dan bermain seperti biasa. Jangan sampai, kata Umuh, Borneo FC yang baru kehilangan pelatih kepalanya membuat Persib menjadi lengah, apalagi menganggap enteng. Maaf kalau tidak ada pelatih tetap saja karena sudah tahu pola. Kan di situ juga ada asisten. Pasti asisten menerapkan pola-pola yang sudah berjalan. Tidak menutup kemungkinan asisten malah lebih baik, ucapnya. Umuh Muhtar menyayangkan tim asuhan Robert Albertz itu gagal meraih kemenangan pada laga kontra Bali United. Padahal, saat itu, Bali United jadi tim pincang karena hanya bermain dengan 10 orang. Sayang menurut saya, sayang pas lawan 10 orang draw. Tapi apa boleh buat, itulah sepak bola seperti itu, ujar Umuh. Umuh mengungkapkan, dia padahal sudah menyiapkan bonus kepada para pemain Persib apabila sukses meraih 3 kemenangan di awal Liga 1 musim ini. Namun, apa boleh buat, Persib hanya mampu meraih hasil imbang di laga kontra Bali United dan berharap pada pertandingan berikutnya bisa meraih kemenangan. Padahal saya udah janji kalau 3 kali menang, kita kumpul. Nanti dululah,
Jangan bicara bonus. Kalau menang ya udah jelas menang. Ini draw, sayang. Kan saya udah janji kalau menang saya kasih bonus, ucapnya.